Halo guys, ya jadi pertemuan kita hari ini tuh kita dapat tugas dari Budian, yaitu mendiskusi bab 5 nih guys, tentang artikel seputar kesehatan. Jadi di sini ada subbab, 4 subbab. Nah ini kan pas ada 5 orang, jadi 4 orangnya itu buat tugas, satu bikin PPT-nya. Jadi ada yang mau nggak nih untuk mengerjakan subbabnya? Gue mau ngerjain yang sebab sebab A nih, soalnya mau yang lebih awal. Yang gue lagi semangat banget nih. Oke, oke. Terus ada lagi nggak yang mau nih? Kayak penyusunan opini, analisis, penyusunan artikel, ada yang mau lagi? Kalau menurut gua, Gue yang bab C deh. oh lu bab Boleh C. nggak? Oh, oke, oke, oke. Boleh, boleh, boleh. Ya, yang lain ada nggak? Ya, itu tinggal B sama D. Ada yang mau nggak? Gue yang subbab D deh kayaknya. Bab D Oh, gue. oke, oke, oke. Subbab D berarti Fania ya. Subbab A topper, berarti gua kayaknya B aja. Nanti biar si Put bisa bikin PPT kan Put ya? Iya, ya udah gue jangan bikin PPT. Oke, oke. Berarti subbab A itu yang evaluasi topper, yang B gua, yang C analisis unsur kebahasan si Audrey, yang D terakhir si Vania. Nah, tapi sebelum materi ini nih, gue itu pengen tanya arti dari artikel itu apa sih guys? Ada yang tahu nggak? Kalau yang gue baca nih ya dari KBBI, artikel itu kayak karya tulis lengkap. Misalnya tuh kayak laporan berita atau esai dalam majalah dan surat kabar gitu. Terus kalau misalkan mau didefinisikan nih kan, artikel itu tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual dan kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu dan meyakinkan atau menghibur. Yang lain gimana nih? Apa ada pendapat lain kah? Oh iya, gue mau nanya deh. Gue masih bingung nih antara perbedaan opini dan fakta. Ada yang tahu nggak perbedaannya apa? Nah, ini cocok banget nih sama bab gue nih. Jadi gue perbedaan fakta dan opini itu, kalau fakta itu benar-benar terjadi yang nyata. Lalu teruji kebenarannya, buktinya terpublikasi secara luas, bersifat objektif, dan keterangan waktu yang tepat jelas. Untuk opini, berupa pendapat, tidak terdapat bukti yang jelas, subjektif, belum teruji kebenarannya, dan peristiwa yang belum terjadi. Berarti di artikel tuh pasti ada opini ya. Kalau misalkan opini dalam artikel tuh ada yang tahu nggak sih gimana cara nyusunnya? Oh ya itu pas banget sama subbab yang gua kerjain nantinya. Tapi gue dapet sih, dapet kayak sedikit penjelasannya. Jadi kayak cara nyusunnya itu eh, pertama si penulis tuh harus mengetahui jenis artikel yang akan ditulis. Eh, dengan begitu, jadi si penulis bakal tahu nih konsep yang baik dan benar dalam artikel tersebut, yaitu lalu dia harus ada argumentasi, yaitu argumentasi yang bagian terpenting dalam pembuatan artikel opini yang memang argumentasi harus didukung dengan data yang aktual gitu kan. Lalu setelah itu ada yang bahasa bahasa juga harus diperhatikan juga, memakai bahasa-bahasa yang enggak bertele-tele yang populer di kalangan-kalangan pembaca juga. Jadi gitu Audrey. Ya, jadi kayaknya itu semua aja sih ya. Gue mau nanya lagi. Oh, oke, oke, oke. Ini kan kita Tanya, mau tanya. bahas ini nih, mau bahas artikel nih. Gue mau tanya dong ciri-ciri artikel tuh kayak gimana? Ini sih gue ada baca dari QR code yang ada di LKS. Kalau di situ sih ciri-cirinya ada banyak nih. Jadi artikel itu ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Terus artikel juga mengandung gagasan aktual. Artikel juga mengandung
unsur intelektualitas atau pengetahuan. Terus artikel bukan merupakan hasil plagiat. Terus artikel juga mengungkapkan masalah dan pencahayaannya. Terus topik yang dibahas dalam artikel juga menyangkut untuk kepentingan publik. Sama yang terakhir, artikel menampilkan identitas atau nama penulis. Itu aja sih kayaknya. Oke. Terus kayaknya ada jenis-jenisnya juga nggak sih? Kayak gue tuh pernah kan sekilas baca gitu, tapi kayak gue lupa deh jenis-jenisnya tuh apa. Ada yang tahu nggak sih? Jenisnya tuh ada 2 kayaknya, berdasarkan isi artikel sama berdasarkan sudut pandang penulis. Tapi itu kayak dibagi-bagi lagi, tapi gue nggak tahu deh. Ada yang tahu nggak? Gue bisa ngejelasin untuk yang berdasarkan isi artikel itu ada artikel praktis, artikel ringan, artikel halaman opini, artikel analisis ahli, dan artikel religi. Untuk yang menurut sudut pandang penulis ada artikel deskripsi, eksplanatif, prediktif, dan preskriptif. Tapi untuk artinya gue masih belum terlalu paham. Boleh dijelasin lagi nggak? Oh iya, tadi jadi itu ada artikel deskriptif kan. Jadi artikel deskripsi itu berisi informasi atau penggambaran suatu benda top, ya kan? Habis itu dia ada peristiwa, permasalahan, ya pokoknya maupun topik tertentu seperti ilmu pengetahuan gitu kan. Lalu ada eksplanatif ya. Bentar, tadi sebelum itu deskriptif itu juga mengandung 5W1H kan. Jadi juga harus memuat fakta. Lalu ada artikel eksplanatif yang menerangkan sejelas-jelasnya tentang suatu masalah sehingga pembaca memahami betul masalah yang dikemukakan. Dalam artikel jenis ini juga sih penulis menjelaskan suatu permasalahan dalam peristiwa. Biasanya penulis menjelaskan topik yang berkaitan dengan peristiwa yang relevan. Ya, artikel jenis eksplanatif sih misalnya kayak pasca bencana alam yang berkaitan dengan angin siklon lah, gitu kan. Habis itu ada artikel prediktif. Artikel prediktif berisi ramalan atau gagasan yang kemungkinan terjadi pada masa yang mendatang. Itu artikel prediktif. Untuk artikel preskriptif yaitu berisikan langkah-langkah untuk memberi tuntunan kepada pembaca agar tidak melakukan keliruan. Ya mungkin kayaknya segitu aja sih. Gue udah dapat semua informasinya ya. Kayaknya kita udahin aja diskusinya ya. Ya, selamat mengerjakan ya guys ya. Ya, jangan Oke, lupa makasih. sharingnya ke gue ya. Oke. Oke. Thank you guys. Makasih. Makasih guys.